Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Dimulai dari nikmat iman dan nikmat Islam sampai dengan nikmat-nikmat lain yang tidak terhingga, di mana kita tidak berkemampuan untuk menghitungnya. Dan atas segala nikmat itu hendaknya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sampai akhirnya suatu hari kelak kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan Futihat Abwabus Sama. Futihat Abwabus Sama itu artinya dibukakan pintu-pintu langit. Di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, juz ke-14 halaman 397, di sana dijelaskan bahwa yang namanya langit itu adalah sesuatu yang berada pada bahagian atas diri kita sebagai manusia. Di secara lughawiyah, langit itu adalah sesuatu yang berada di atas diri kita. Di dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit itu ada 7 lapisan langit. Begitu juga Allah menciptakan bumi ada 7 lapisan bumi. 7 lapisan langit itu
kesemuanya memiliki bab, memiliki pintu. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, jarak antara satu lapisan langit dengan lapisan langit yang lainnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa sepanjang langit itu masih punya matahari, masih punya bintang, masih punya bulan, masih ada cahaya yang menghiasi, maka itu semua baru langit lapisan pertama. Jadi bintang yang jauhnya kurang lebih 1 juta kilometer itu masih langit pertama. Jarak antara satu lapisan langit dengan lapisan langit yang lainnya sejauh 500 tahun perjalanan. Ini artinya jarak antara satu pintu langit dengan pintu langit yang lainnya juga sama, 500 tahun perjalanan. Ini semua menggambarkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita beriman kepadanya itu. Kemudian pintu-pintu langit apabila dia terbuka, maka doa seorang hamba akan lebih cepat dikabulkan. Pada saat pintu-pintu langit terbuka, maka keberkahan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak tercurahkan ke bumi untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya kita selaku umat Islam perlu mengetahui kapan saat-saat pintu langit itu terbuka, supaya pada saat itu kita bisa berdoa agar doa kita itu lebih cepat dikabulkan, agar pada saat-saat itu kita beribadah. Dengan demikian keberkahan dari ibadah yang kita lakukan itu mengalir banyak ke dalam diri dan kehidupan kita. Merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dari sahabat Anas bin Malik dalam kitab Sahihul Jami' nomor hadis 818, salah satu saat di mana pintu-pintu langit itu dibuka adalah pada saat azan dikumandangkan. Jadi pada saat azan dikumandangkan, terbukalah pintu langit. Sehingga dengan demikian pintu langit itu tidak pernah tertutup lama. Kenapa? Karena habis azan di wilayah A, sudah berkumandang lagi azan di wilayah B, baru saja habis azan berkumandang di wilayah B, sudah berkumandang lagi azan di wilayah C, dan seterusnya.
Ini artinya nyaris pintu-pintu langit itu tidak pernah tertutup. Karena salah satu saat di mana pintu langit terbuka adalah pada saat azan yang menandakan sholat wajib 5 waktu dikumandangkan. Rasul bersabda berkaitan dengan ini, iza nudiya bis sholati, maka apabila dikumandangkan azan untuk sholat, futihat abwabus sama, dibukakanlah pintu-pintu langit. Kalau pintu-pintu langit sudah dibuka, kata Nabi, wastujibat doa, maka doa-doa akan dijawab. Doa-doa akan segera dikabulkan. Oleh karenanya berdoalah pada saat azan dikumandangkan. Di sela-sela kita menjawab seruan azan, maka berdoalah kepada Allah, karena pada saat itu pintu-pintu langit dibukakan. Yang kedua, saat iqamah dikumandangkan, pintu-pintu langit kembali terbuka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi kalau kitab At-Targhib wa Tarhib itu ditulis oleh Imam Al-Munziri. Tapi kalau kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib itu disusun ulang oleh Syekh Nasiruddin Albani. Di dalam hadis nomor 260 dari kitab At-Targhib wa Tarhib, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza suwiba bis sholati, jika iqamah salat telah dikumandangkan, futihat abwabus samai, maka dibukakanlah pintu-pintu langit, wastujibat doa, dan doa pun segera dijawab atau dikabulkan. Jadi pada saat azan dikumandangkan, pintu-pintu langit dibuka. Pada saat iqamah dikumandangkan sebagai pertanda sholat wajib yang 5 waktu akan segera ditegakkan, pada saat itulah pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saat sholat sunat qobliyah zuhur sampai sholat zuhur ditegakkan. Jadi pada saat sholat sunat rawatib qobliyah zuhur, sholat sunat rawatib itu artinya sholat sunat yang mengiringi sholat wajib qobliyah zuhur, sebelum ditegakkannya sholat zuhur sampai sholat zuhur ditegakkan, pintu-pintu langit dibuka. Penjelasan tentang hal ini bisa kita temukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Sa'ib.
Abdullah bin Sa'ib mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli arba'an ba'da antazawwala Syam. Nabi sholat 4 rakaat setelah matahari zawal, setelah matahari tergelincir, qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Wa qala, dan kemudian Nabi bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Ini adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka. Wa uhibbu ayyas'adali fiha amalun soleh. Maka aku, kata Nabi, lebih menyukai ayyas'adali, ada amal diriku di dalamnya diangkat, yaitu amalun solehun, amal soleh. Berdasarkan hadis ini, Nabi memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang pertama, pada saat seorang hamba melakukan sholat sunat qobliyah zuhur, pintu-pintu langit itu terbuka. Yang kedua, Nabi menjelaskan bahwa pada saat pintu-pintu langit itu terbuka, Nabi menyukai beliau sedang melakukan amal soleh, yang kemudian amal soleh itu diangkat. Sehingga Nabi lazim mengerjakan sholat sunat rawatib qobliyah zuhur. Kadang Nabi mengerjakannya 4 rakaat, kadang Nabi mengerjakannya 2 rakaat. Dan sholat rawatib ini, kalau kita bisa mengerjakannya dengan baik, ini bisa membawa kita punya rumah nanti di dalam surga. Oleh karenanya, kita tidak boleh menyia-nyiakan sholat-sholat sunat rawatib, yaitu sholat-sholat sunat yang mengiringi sholat-sholat wajib kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dari Ummu Habibah, dan ini terdapat di dalam kitab Sahih At-Targhibu wa Tarhib, nomor hadis 584. Nabi menjelaskan, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nari. Man hafaza, siapapun yang menjaga, memelihara. Apa yang dijaga, apa yang dipelihara? Ala arba'i raka'atin, atas 4 rakaat qabla zuhri, sebelum sholat zuhur, wa arba'in
ba'daha, dan memelihara atau menjaga 4 rakaat setelah salat zuhur, haruma 'alan nari, maka haram atas dirinya neraka. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Ini dijaga dalam pengertian diamalkan. Lazimlah solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Kalau dikerjakan 2 rakaat bagaimana? Boleh. Juga ada hadis yang sahih tentang itu. 2 rakaat setelahnya juga boleh. Ada hadis yang sahih tentang hal itu. Tapi kalau mau punya nilai lebih, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur.